bab pada menyatakan air sembahyang daripada barang yang diubah oleh api. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adakah tinggal lagi mazhab yang beramal dengan batal wudhu apabila makan api, suatu yang disentuh oleh api kemudian daripada wafat Nabi. Bab ini masalah batalkah berwudhu, adakah ketika dalam keadaan berwudhu kita makan makan makanan yang dimasak. Jadi disini ini bab masalah orang yang berwudhu, lalu di dalamnya berwudhu itu lalu memakan makanan yang sudah dimasak melalui api, batal lah jesiden. Habis itu jesiden pertanyaannya, adakah jesiden mazhab nang membatalkan wudhu bila inya makan makanan yang dimasak tadi? Dapatlah alamatnya, dapatlah. Nah, lalu jesiden datang hadis daripada Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wudu'i mimma massatin nar walau min sauri aqib. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala bermula wudhu itu wajib dari sebab memakan barang yang menyentuh oleh api, dan jikalau daripada potong-potongan akad atau keju sekalipun. Kata Tirmidzi, faqala lahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atawadda'u minad duhni atawadda'u minal hamim. Maka kata Ibnu Abbas baginya Abu Hurairah, adakah engkau mengambil air sembahyang dari sebab minyak? Adakah engkau mengambil air sembahyang dari sebab minum air panas? Seolah-olah pertanyaan ini Ibnu Abbas itu sebagai pertanyaan ingkar, yakni patut tegah dan terakalkah hadis engkau yang demikian? Jadi jar Abu Hurairah wajib berwudu bila makan yang dimasak dari api walau sedikit dari potongan tinju, wajib berwudu jar. Lalu jar Ibnu Abbas, bahasa kitanya bujur juakah menang makan atau meminum daripada api itu berwudu? Artinya tanda sini untuk ingkar dengan perkataan Abi Hurairah. Kata Tirmidzi, faqala Abi Hurairah ya ibna akhi idza sami'ta hadisan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tadrib lahu masalah. Maka kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, jesiden wahai anak saudaraku, bagi mematahkan kata Ibnu Abbas dan mentaukidkan hadisnya daripada Rasulullah SAW. Artinya ada hujah deh. Abi Hurairah ini menjawab bantahan daripada Ibnu Abbas tadi. Tak usahlah engkau berkata demikian apabila engkau dengar satu hadis daripada Rasulullah SAW, maka jangan engkau datangkan baginya perumpamaan dengan kata adakah mengambil wudhu dengan sebab makan minyak, adakah mengambil wudhu dengan sebab air panas. Maka yang demikian itu tak dapat patut tiada akhirnya jatuh di dalam dosa, macam dosa. Dan bab ini daripada Abi Habibah, Ummu Habibah dan Ummu Salamah dan Zaid bin Thabit dan Abu Talhah dan Abi Ayyub dan Abi Musa. Nah, jadi salah satu adab lah bila gerakan. Jadi bila ada orang itu berucap
apakah lalu kita itu bertentangan lawan pendapat kita. Jangan sekali-kali jadi guru juru juakah. Nah, sahabat percaya aku aja. Udah beli ucap itu. Jara Abu Hurairah, amun ada hadis sampaikan. Ada perlu engkau ucap bujur juakah, makan nang dimasak, minum nang direbus daripada yang mana batal wudu. Jangan ucap nama itu. Tapi kalau memang ada hadis Nabi, katakan daripada hadis Nabi. Jadi pelajaran bagi kita. Walau itu lain perkara agama, biar guru samu juga hari berkisah lawan kita. Walau inya berkisah tuh nyata dustanya, jangan disini didustakan. Dusta tuh urusannya lawan Allah. Urusan lawan kita ada apa-apa, kita dengarkan aja. Nah, pilihnya andai kata tuh apa yang diucapnya itu jujur, kita dustakan, berdosa kita. Tapi andai kata perkataannya tuh kada jujur, memang kita dustakan, itu dan kita jujur, maka justru bila kita dustakan tadi itu disini manipulasi dengan perdebatan, dan apa yang diucapinya itu urusannya lawan Allah. Itu supaya kita kada tahwal menjadi kebiasaan kita nilah ilal fakir hujur duakah gitu kan, hujur duakah itu jangan lagi tak lihatkan aja aja kita ayo urusan ini kita udah jangan lagi. Nah sama dengan tadi, jadi Abu Hurairah menyatakan batal wudu dengan sebab memakan bukan batal wudu, mewajibkan wudu dengan sebab inya makan minum nang dimasak. Ibnu Abbas membantah bujur juakah bila makan minum nang dimasak tadi batal. Dia Abu Hurairah, jangan maka itu wahai saudaraku, wahai akhi, bila ada hadis Nabi sampaikan. Nah, lalu masalah air sembahyang makan yang disentuh api dan bumbunya. Kata Abu Isa, dan sungguhnya telah memberi oleh setengah daripada ahli ilmu akan tuntut wudu daripada memakan yang disentuh api. Ahli ilmu inilah yakni para ulama mazhab. Ahli ilmu ini orang ahli mujtahid. Lain ahli ilmu nang guru-guru nang biasa umum terkumpul lalu dikatakan banyak ini orang-orang nang mujtahid. Tidak, ahli ilmu ini orang-orang nang pantas untuk memberikan fatwa. Lalu jasidin dia ahli ilmu akan tuntut wudu daripada makan yang disentuh api. Kata Imam Nawawi, telah berjalan satu taifah kepada wajib wudu pada syarak akan wudu sembahyang dengan memakan barang yang menyentuh akan dia oleh api, dan ialah yang diriwayatkan daripada Umar bin Abdul Aziz dan Hasan al-Basri dan Az-Zuhri dan Abi Qalabah dan Abi Majaz. Maka mengambil hujjah sekalian orang ini dengan hadis bahwa Imam Masatun tadi, ambil wudu oleh sekalian kamu daripada makan barang yang menyentuh oleh api. Dan telah mengambil hujjah jumhur dengan beberapa hadis yang datang daripada Nabi dengan meninggalkan wudu daripada memakan barang yang disentuh oleh api. Dan sesungguhnya telah menyebut Muslim di dalam sahihnya beberapa daripadanya, dan yang lalu artinya kekal lagi ada tersebut di dalam beberapa kitab ibu kitab hadis masyhur. Dan juga telah dijawab oleh ulama daripada hadis apa tuh, suruh mengambil wudhu sebab makan yang disentuh api itu dengan dua jawab. Salah satu daripada keduanya bahwasanya mansukh ia dengan hadis Jabir sebagai masalah 3.2, dan lainnya katanya adalah akhir pekerjaan daripada Rasulullah SAW meninggal itu akan dia oleh api, dan ialah hadis sahih meriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan Nasai dan lain daripada keduanya. Dan jawab yang keduanya bahwasanya dikehendaki dengan wudu itu membasuh mulut dan tapak tangan. Kemudian bermula khilaf yang telah diberikan ini adalah ia pada sunrul awal. Kemudian telah ijma ulama kemudian daripada itu atas bahwasanya tiada wajib wudu dengan sebab makan barang yang disentuh oleh api. Wallahu a'lam. Nah, nambah fatwa bahwa batal wudu itu mazhab al-Zahiri.
ada di meja. Mulai ada tamu kena ada pengajian, bilainya makan dan memasak, batal wudu. Az-Zahiri, kenapa jadi padahkan Az-Zahiri? Di sini dipadahkan sedikit ada daripada fatwa Az-Zahiri. Nah, fatwa Az-Zahiri. Az-Zahiri ada. Az-Zahiri ini diantaranya lagi fatwanya itu boleh sampai yang jenazah kada berwudu. Jangan belajar dan namanya hati belajar. Nah, Az-Zahiri ini salah satu mazhab yang dikatakan para ulama kita yang mengatakan bahwa mazhabnya itu banyak manfaat batil. Banyak manfaat disiden. Lalu Jasidin ini berpegang kepada menyatakan ini hadisnya namanya yang ini hadis yang bahwasanya Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memadahkan batal berwudu tidak memakan masakan yang dimasak tadi. Padahal ini ada hadis mansukhnya, ada yang menghapus daripada hadis ini Jasidin. Wallahu a'lam. Bab kita wudu lima ghayyaran nar. Bab meninggalkan wudu daripada makan barang yang diubahkan dia oleh api. Artinya kada perlu berwudu lah bila memakan masakan yang dimasak tadi. Sampai sini adakah yang dijelaskan? Atau ada namanya kisah atau apa? Bu, minum Bian. Tapi kok ada kalian. Ayah adakan. Salah menambil, bila batal wudu memakan. Cuman di sini dipadahkan daripada membasuhkan itu wudu itu, karena makna wudu itu dibasuh tangan ya, basuh kumur-kumur mulut itu ya, daripada apa lagi? Ya mulut tapak tangan itu dikatakan wudu juga oleh orang Arab. Nah, di sini boleh jadi daripada makna wudu Nabi sini atau wudu minal buhri itu jersidin adalah berkumur-kumur lawan membasuh tangan tadi. Nah, kalau syarahnya kepada membasuh mulut lawan tangan tadi itu, maka hadis ini kada perlu dinasah ya lagi, karena ya masuk kepada fatwa ulama-ulama kita bahwasanya kada wajib dan bersama hadis ini. Tapi kalau memang maknanya itu dasar wajib berwudu batalkan, jadi dimaksud dengan hadisnya yang mendatang akan datang kita baca. Soalan kayak gitu. Iya semalam belum jawabannya. Di kursinya, ya pak nanti kursi nanti. Dia lah kontemporer lah. Ya bagi saya kalau di Anusat belum ketemu bang kalau di Google saya lah. Ya. Kalau di Google ada di bahasa, cuma dong ada visi kitabnya, ada referensinya itu. Iya, apa aja di Google aja. Di Google itu memang kalau dalam sembahyang wajib itu kan banyak bang kriterianya itu, tafsil jawabannya kan terperinci. Sebahagian itu mengatakan ada yang memutlakkan kalau dengan statik fakoidan ya bila kada mampu duduk. Oke. Nah, maka fakoidan itu tidak ada batasan Ustaz. Memaknai ada yang tadi ya. Ada yang mengatakan itu memang duduk apapun bentuk duduk maka itu termasuk sudah. Oke, ya. Tafsirnya tadi yang pertama. Ya, yang kedua ulun bacakin anunya lah. Ulun ada. Ulun cari di kitab anu kada ketemu ya. Jadi ulun cari di Takrib Sadidah nih kan barangkali ulun kontemporer ini kitabnya. Ya, ini kontemporer Takrib Sadidah. Karena kalau kita merujuk kita pada Tabari kita di pembahasan tentang ilmu itu itu kontemporer lah. Ya. Masalatun mata ya juzu al-qud bi salatil fardhiyah. La ya juzu lahul qud bil fardhi illa iza ajaza anil qiyam. Iya. Permasalahannya Ustaz lah, qiyamnya bisa aja. Iya. Pulang kena di sisi lainnya. Qiyam kawanya. Jadi berjalan kawa, tapi ketika sholat dia kata-kata apa? Iya, ini kata-kata lawas. Jadi itu hendak duduk pun juga ingat. Apa ya rasa mampu aja berdiri. Iyalah kata
Dobitul ajuzi batasan orang yang bermaksud seperti apa? Anful lifiqahu masyaqqatun sadida, bahwasanya ada masyaqqah yang memang masyaqqah yang kesulitan yang bersangatan. Ya. Seperti misalnya pusing benar kah? Ya, ya. Nggih, atau bisul aja. Ya, udah didokter kan bener dah. Nggih. Nah, atau bihaitu yaqahu minha mahdzurun atayamum. Apa artinya nang kazian di maradin atau putusfa. Ya. Seperti misalnya bertambah garing atau lambat amtih. Ya. Sehingga mengharuskan ini sembahyang itu berduduk gitu ya. Au hudusi syai'in fahisin fi udwin zahirin, atau terjadinya cacat yang paham. Ya. Yang kada baik ya. Fi udwin zahir di muha Ya. atau di tangan misalnya yang tampak. Ya. Au faqdi manfaat udwin, atau salah satu tangan ini atau salah satu anggota kada berfungsi. Ya. Yang seperti itu. Ya. Au karat masyaqqatan, atau sama lo ada, atau masyaqqah yang tidak seperti biasanya. Ya. Nih. Ya, ya. Sini. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini ada kaifiyatus sholat, tiga ajazan yang Ya, ada yang pertama ada rentetannya itu Ya. yusolli qaiman munhanian. Ya. Berarti kan asalnya itu memang sembahyang itu berdiri tegak. Ya. Kalau kada kau berdiri tegak, maka dia berdiri agak menunduk, Ya. kayak bungkuk gitu loh. Tapi Ya. kan istilahnya berdiri memang Ya. munhanian. Nah, yang kedua itu fa'ina jaza sholat ala rukbateh, yang kayak jurjan semalam kan. Ada le. Nggih. Berdiri lutut kah bahasanya di Bahrul Mazi? Itu bacaan kita bahari ya berdiri lutut. Nggih. Itu kita bahari itu cuma pian baca tuh lanjut. Nggih. Fa'in ajaza sholat qaidan. Nah, di sini kan qaidan aja kan. Qaidan itu Posisinya mana? Pon, Posisinya mana? kadada nggih. Kadada lah. Nggih, kadada. Nah, wal afdal di sini ayyakun muftarisan. Nah, Posisinya mana? kadada. Kadada kursinya di sini. Berarti dulu kalau secara mutlak memang kadada Bang membahas secara kursi itu di mana duduknya itu ada. Tapi kan yang jadi permasalahan itu adalah orang ini duduk di kursi tapi berjalan kawan. Iya. Nah, ini permasalahannya. Ulun takoni di lapangan tuh lah. Ada pajulun pian di kursi. Kami dia hendak duduk sesekali itu dia rasa kada patut. Kenapa? Karena kami ini kawan aja berdiri. Kita harus bisa banget udah sana bakal berdiri. Iya kan karena azizan tadi itu betul-betul karena memang kalau lawas berdirinya pusing kah, bila lawas berdiri kita nyarambah kah, lawas berdiri apalah macam-macam lah yang membawanya masyaqqatannya tadi itu tentang mutaratnya tadi itu duduk aja sesekali, maka agama tuh ada malangan sedang demikian gitu. Ya kalau cuman ada kursiumnya mana? Kalau kita suka ada di bahas. Cuma ada di ulun tetamu tuh di jalan Langsung bertiga. ulun. Langsung bertiga. Ini mana lah. Tapi mah kajian lah. Jadi mencari ya kalau. Ini banyak kitabnya. Iya. Bon, ayo kita lihat. Tonton. Berapa aja ya? Manyam. Ulun tadi tamuan kan lawan Habib Taufik, cuma sih satu mat bener. Jadi kita berhabar dan ulun masih di Banjarmasin diteleponi oleh VIP. Hari ini dia Habib Taufik mudik dia. Nah juga sempat kalau sama puisi. Sakanya sempat pian, cuman di dia sampai ulun pasti dia nih orang naik ke gitu sudah naik ke high S menuju ke pesawat tadi kan. Jadi datang pandu satu pak. Nah itu ada sempat dulu juga. Kalau pian ya aku dapat dulu sampai yang berdiri di kursi itu. Maka kami kalau di baca-baca lah. Wah ini baca-baca itu ada ke kursi.
di Makkah Madinah tuh disediakan kursi lah. kursinya. Kayaknya mah cuma habis isinya. Kata kalau dirujuk maka Madinah aja. Ini sekarang nggak ada kawa gede di lawas duduk di sana kali. Ada disalahkan, duduk sesekali itu ada disalahkan. Cuman di samping itu udah kayak rasa apa? Gimana tuh? Jadi orang tuh duduk sekali itu kayak kalau nampak banget udah jadi seperti Indah dipadahkan kada soleh itu Ini, aja ini. intinya. Coba bila ada fitnah jangan jadi masalah. Ya betul lagi lah. Oke, sudah dicari kan. Ketahuilah kiranya saudaraku, tatkala sudah diisbatkan oleh Tirmizi akan hadis wajib wudu dengan sebab makan barang yang disentuh api, maka sekarang ia mendatangkan hadis yang mensukkan atau membatalkan hadis yang telah lalu itu. Nah, artinya lah bila kita ini belajar hadis pas tak baca nang membatalkan wudu tadi itulah sebabnya makan masakan nang makanan yang dimasak lawan api tadi. Nah, lalu kada ada syarahnya tadi, lalu yang baca bunyi kayak ini aja nah. Artinya nang makan nang dimasak batal wudu, baca hadis pulang nang makan masak kada batal wudu suka-suka milih. Iyalah jadinya lalu racok lah agama mulai. Nah, di situ kita perlunya syarah tadi lah. Di sini tadi mansuh. Maka dengan hadis yang tahulah kita akan berlaku sunnah mansuh, sunnah yakni hukum hadis yang demikian itu membatalkan hukum hadis yang dahulunya. Maka berapa banyak berlaku yang demikian itu, yaitu mulanya suatu perkara dibuat atau disuruh buat oleh Nabi, kemudian ditinggalkannya atau disuruh tinggalkan. Maka yang demikian itu perbuatan atau suruh Nabi dan tinggalkan dan larangan diambil bicara oleh ulama sebesar-besar bicara. Dan karena itulah bab nasah dan mansukh itu satu daripada buka yang payah bagi penuntut yang baru mendapatnya. Jadi di sini membahas nasah mansukh ini panjang kisahnya. Mesti harus mengetahui daripada asbabnya juga. Karena bila kita tahu di asbab apa nam dinasah, kenapa jadi menasah, harus tahu daripada sejarah yang demikian itu. Artinya masalah hendak belajar masalah nasah mansukh ini panjang lebar di sini. Artinya umpati ini sudah namanya dinasah dulu, itu harus sudah mansukh seperti ini. Maka nang mansukh tadi lama kita pakai sesuai dengan ijma ulama. Di situ lahirnya daripada ahli sunnah wal jamaah itu kepada ijma dua, kepada qiyas dua, disebabkan ketiadaan mampu kita di dalam mempelajari ilmu-ilmu yang demikian itu. Padahal boleh aja pengakuan hadis, cuman harus alim masalah anak lain. Dengan catatan jadi mujtahid. Oh, ya, jadi mujtahid pian. Langka bener. Bukan langka lagi, jadi sampai ini ya kalau ya. Ada soalan kah? Ada pertanyaan kah? Ada kisah kah? Amat ya, amat ada kisah. Halo ya, kisah Pak. Tadi ada beberapa nama kisah. banyak banget kita itu tahunan gitu. Ya, nama tadi. Betul aja itu makan ini terus terawih itu tadi. Banyak kalau banyak mentakon. Kita nunggu juga kan itu. Banyak menamui kawan-kawanan di Jawa sekolah semalam. Bila makan minum dia batal wudu. Nah, mungkin hadisnya ini, tidaknya kada tahu hadisnya, cuman makna batal bilihnya makan itu salah satu daripada fatwa ulama. Nah, mana hadis yang dinasah, mana hadisnya mansukh tadi. Ya benar. Terus namanya bid'ah. Jadi selama kalau berangkat goreng atau apa ini kada batal. Ya. Jadi nanti pas sembayangan itu pas tarawih itu aja. Ah. Bagian banyu dia aja. Ada jamaah. Ya. Jadi sambil minum dia potong. Nah, banyak tanggal buka puasa bauduannya. Iyalah, nggak buka puasa tuh bauduan. Jadi nangaran umpatannya umpat aja juga. Lu belum baca apa hadisnya nak ada batal. Jadi bila belum membaca hadisnya kada batal, berarti esok boleh buka puasa pian Batal dulu. bauduan.
pembatal puasa nggak ada makan dulu. Buat Pembatal puasa nggak ada termasuk. Ada pun gak masuk ya. ada masuk lah. Ada. Tahu lah hadis dahulu. Hadisnya belum baca lagi. Tapi pembatal Kalau wudu dibaca kan batal ada. aja lah. Kan baca batal aja lah. Oke. Bila memakan makanan nanti basah batal. Oke. Iyalah hadisnya. Dari Sayyidina Abu Hurairah memadahkan ujar Nabi, bila ia memakan maka wajib berwudu. Bila ia memakan lang dimasak api ya Nabi. Walau sedikit daripada potongan hijau. Kecungit aja dimasak dari api. Wajib aja dari wudu. Ujar Abu Hurairah, ujar Ibnu Abbas ujar bakah. Ujar Abu Hurairah, kamu jangan bertakon itu bila kemada hadis Nabi sampaikan. Oke. Dan ini jangan kayak itu membantahnya. Nah, cuman kan ada di kisahnya menyampaikan ulang Sayyidina Ibnu Abbas tadi itu. Kita sambung hal yang kita kata betul untuk yang ulang. Masalah meninggalkan wudhu daripada makan, sentuh api dan hadisnya telah dikeluarkan oleh Abu Isa akan satu riwayat hadis meninggalkan wudhu, yakni tiada dituntut mengambil air sembahyang manakala makan barang yang sentuh api, demikian dirinya. An Jabir radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu fadakhala ala imra'atin minal ansar. Di sini sambungannya kharaja Rasulullah alaihi wasallam wa ana ma'ahu. Yalah, ya alai. Nah, diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya telah dikeluarkan Rasulullah alaihi wasallam telah keluar Rasulullah alaihi wasallam dari rumahnya karena pergi ke rumah seorang perempuan daripada kaum Ansar, dan aku sertanya pada kala alam ra'atin minal Ansar, maka masuklah ia denganku atas perempuan daripada Ansar itu. Maka manakala sampai kami ke rumahnya dan duduk kami, maka ia pun menyembelih kambing karena memberi makan Nabi sebagai kata Jabir, fazabahat lahu syatat fa'akala, maka menyembelih perempuan daripada Ansar karena memberi makan Nabi dan menjamunya akan memberi ma'lumah Rasulullah SAW. Datang dan ialah pilihan daripada segala makhluk, sehabis-habis hati seorang yang kasih kepadanya memuliakannya, maka dijamukan kambingnya, maka memakan ia sallallahu alaihi wasallam. Apakala sudah santap Rasulullah SAW, diambil kembali hidangannya. Kata Jabir, wa atathu biqina'in min rutabin fa'akala minhu, dan sudahlah pula dibawakannya dengan satu tabak berisi buah kurma masak menjamu Nabi, maka memakanlah Rasulullah SAW daripadanya. Tsumma tawadda'a lidzuhri wa shalla tsumma sarafa. Kemudian daripada sudah makan mengambil air sembahyang pula Rasulullah SAW pada zuhur dan bangun sembahyang. Kemudian daripada habis sembahyang berpalinglah ia dari tempat sembahyang, tiada berlama pula. Sudahlah perempuan itu mengangkat hidangan biri-biri itu karena menjamu Nabi lagi. Kata Jabir, fa'atathu bi'ulalatin min ulalatis syati fa'akala, maka mendatang perempuan itu akan Rasulullah SAW dengan bakti-bakti daripada bakti biri-biri tadi ke hadapan Rasulullah SAW. Maka Nabi pun makan ia daripadanya. Summa sallal asra wa lam yatawadda. Nah ini nih, summa sallal asra wa lam yatawadda. Dengar hadisnya kalau ada budul nih. Kemudian sembahyang pula Rasulullah SAW akan sembahyang asar dan tiada mengambil wudhu lagi. Maka dengan kelakuan Nabi inilah dapat tahu tiada wajib wudhu
karena makan barang yang disentuh api. Karena jikalau wajib niscaya mengambil wudhu iya, kemudian daripada makan biri-biri kali yang akhirnya, tetapi Nabi tiada memperbuat demikian, bahkan lepas makan langsung bangun sembahyang asar. Kata Abu Isa telah datang riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq dan daripada Ibnu Abbas dan Abi Hurairah dan Ibnu Mas'ud dan Abi Rafa' dan Ummu Hakam dan Umar dan Umayyah dan Ummu Amir dan dan siapa tuh? Suwaidah bin Nu'man dan Ummu Salmah. Kata Ibnu Arabi, hadis ini isnadnya muqtarib. Jadi Nabi imbah berwudu sambahyang zuhur, imbah sambahyang zuhur makan sidin. Nah, imbah makan sidin sambahyang asar, lalu kada berwudu lagi sidin. Artinya kada batal wudu sidin dari sebab sidin makan daripada masak makanan lah yang dimasak tadi. Perbuatan lain perkataan dan kata Nabi tapi langsung perbuatan yang menasahkan Air sembahyang makan yang disentuh api tiada batal, kata Abu Isa, dan bermula amal atas ini hadis dalam masalah 32 itu di sisi kebanyakan ilmu daripada sahabat Nabi dan tabi'in dan mereka yang kemudian daripada mereka itu seperti Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Mubarak dan Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq memikir mereka itu akan tinggal wudu dari sebab makan barang yang disentuh api. Dan inilah akhir dua perkara itu daripada Rasulullah SAW. Dan seolah-olah hadis ini, yakni hadis dalam masalah 32 ini nasakh, yakni yang membatalkan hadis yang pertama, yaitulah hadis di dalam masalah 299, dan telah diterangkan oleh Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Artinya maka telah berjalan jumhur ulama daripada salaf dan khalaf kepada bahwasanya tidak batal air sembahyang dengan sebab makan barang yang disentuh api. Setengah daripada mereka itu yang berjalan kepadanya ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud dan Abu Darda dan Ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar bin Anas bin Malik dan Jabir bin Sumrah dan Zaid bin Thabit dan Abu Musa dan Abu Hurairah dan Abu bin Ka'ab dan Abu Talha dan Amir bin Rabi'ah dan Abu Umamah dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sekalian mereka itu semuanya sahabat dan telah berjalan kepadanya oleh jumhur tabi'in, dan ialah mazhab Malik dan Abu Hanifah dan Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq dan Rawahiyah dan Yahya bin Yahya dan Abi Thawr dan Abi Utaimah rahimahullahu ta'ala. Masalah berjamu orang lebih dan memuliakannya dan bedakan itu omongannya juga tadi masalah jamu tadi hadis mangkat dan berkalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah berjamu orang lebih dan memuliakannya. Ya saudaraku, dengan hadis Rasulullah SAW di dalam masalah 103 tadi, tahulah kita akan dia dalil atas sebagiannya seorang itu memuliakan orang yang
lebih afdal daripadanya dan menghormati baik baik atas kadar upaya pada kadar upaya ada kadar upaya dan ada kepada diri dengan dalil perempuan dengan dari perempuan yang menjamu Rasulullah SAW itu tiada lah dia melampaui memuliakan Nabi hingga mendatangkan barang yang tiada ada padanya, hingga 2 kali ia menjamu Nabi dengan barang yang satu itu jual. Yep. Dan lagi sebagiannya kemudian daripada makan itu mengangkatkan apa-apa manisan sebagai membasuh mulut daripada segala bau daging atau makanan yang anjir ada juga ada yang hambar-hambar yang hambar-hambar juga jika ada, maka dengan perbuatan sahabat ke atas Nabi kita itulah seyogianya kita turut dan kita meninggalkan mana-mana yang korot. Nah, jadi kayak ini. Bila ada tamu ke rumah lawan kita, hadis ini terlilah. Bila kita berwudu, habis itu makan makanan tadi kita datang. Dalilnya Nabi imbah berwudu sampai asar, Nabi makan. Hadisnya Muttarib itu jemputan bukan tangan yang al-jurah. Artinya ada hadis sebelumnya dan itu bisa sama-sama muttarib bis sanad, ada muttarib bil matan. Ada yang bertentangan di sanad, ada bertentangannya di matannya. Nah, hadis ini padahal hadis ini isnadnya muttarib, jadi bertentangan pada sanadnya. Nah, lalu dibacakan di sini bahwa daripada sanad ini banyak daripada para sahabat nama itu. Jadi cenderung pada kita mengambil kada batal wudu tadi. Jadi ketemu hadis muttarib tadi. Habis kisah itu. Artinya bila habis makan kada batal wudu. Saja lah. Masalah pulang menjamu tamu. Menjamu tamu ini itu dianjurkan oleh baginda Nabi di dalam syarah ini, bahwasanya kita dianjurkan mengikut daripada sahabat Nabi yang memuliakan atas Nabi. Cuma menjamu tamu ini itu kada upaya kita, kada boleh juga dipaksakan harus umpamanya nyembelih kambing juga di rumah. Kalau kita datang misalkan dua kolyubi, kalau dia datang, wah ini datang ke kolyubi, kita nyembelih kambing ya, misalnya kambing orang disembelih kalau ya kada boleh pokoknya ya. Kalau ya kamu datang ke Guru Abdurrahman, ajam sebelah kasiden wajar, ini banyak bayam ya lah. Artinya saja kadar upaya kita tahu daripada kadar upaya itu apa? Ketika Nabi itu tuntung sembahyang zuhur, sebelum sembahyang zuhur Nabi makan daripada sembelihan hewan ternak tadi. Sesudah sembahyang zuhur dihidangkan lagi hal yang serupa. Artinya ada kawan ceritakan yang lain. Kalau sebelum zuhur kambing, habis zuhur umpamanya itu unta. Ada lagi saatnya tadi tang dua. Itulah upaya kadar bahwasanya kita menjamu daripada tamu yang datang itu sesuai daripada kemampuan kita. Lalu uji
cuma jadi jangan jadi dimuliakan juga. Paling kadang jika saya kurang-kurangnya dia disuruh mengikuti apakah bila tamu, jangan sampai bila tamu itu datang kalau lalu nang disuruh kawan walau aja kawan kedusah aja udah sopan-sopan kawan kedusah gini ya ada apa aja yang minum jangan tapi jangan masalah sih minum kada minum urusan sidin, cuman masalah kita akramat wifi ini kita adalah pelajaran daripada para sahabat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun menyuruh di dalam hadis lain kita ajarkan akramat wifi apa akramani dan Nabi siapa yang memuliakan tamu sama dengan memuliakan aku. Tapi kadang kalau kita lalu ujar sidin pulang adabnya para sahabat nih tuntung daripada makan itu Nabi disundurakan nang manis-manis nang manis-manis atau sekiranya nang hambar-hambar jangan jasidin nang korot-korot tuh jasidin nang kayak nang masam-masam jangan kalau ini yang contoh sidin makan disurungi umpamanya mangga asam nang pencokan gitu jangan disurungi nang kayak jadi bila habis makan itu sunnahnya itu nang manis-manis surungi sidin atau nang hambar-hambar nang masam-masam nang mulai takurukit muha tuh jangan disurungi lah makanya mbah makan tuh ada limau ada apa jadi limau tuh kalau kan ada ambil bang kita leh atau takar recet tuh kadang ada sampai limau cuma boleh hai cuman adanya itu jangan makan mau limaunya manis pas pilih nang masuk biar ya Allah jangan disidin jangan nang kerot disidin dan meninggalkan mana-mana yang kerot disidin baca lagi sedikit ya baca lihat Masalah berkumur-kumur lepas makan dan hukumnya kata Nawawi berkata ulama disunatkan berkumur-kumur lepas makan apa-apa makanan atau minuman karena Nabi minum susu berkumur-kumur ia lepas daripada minumnya sebagai tersebut di dalam masalah 328 supaya jangan ada tinggal sisa-sisa makanan yang itu di celah-celah gigi dan dalam mulut pada waktu sembahyang dan supaya hilang kumuh makanan artinya kotoran gigi kotoran makanan itu dan lemak-lemak itu daripada mulutnya dan pula dengan berkumur-kumur itu membersihi dia akan mulut. Lanjut membasuh tangan sebelum makan kata Nawawi dan telah bersalah-salahan ulama pada sunnah membasuh akan tangan sebelum makan dan kemudian daripadanya dan bermula yang lebih zahirnya ialah sunnah dibasuh sebelum makan melainkan jikalau yakin tangan itu bersih daripada najis dan kotoran maka tiada disunatkan dan sunnah juga membasuh tangan kemudian daripada selesai makan melainkan jikalau tiada tinggal apa-apa suatu bau atau sebagainya di atas kira-kira yang di atas kering seperti makan roti saja menyala atau tiada makan tersentuh tangan dan kata Imam Malik rahimahullah taala tiada sunnah membasuh tangan karena makan melainkan kalau ada di atas tangannya kotor atau tinggal atasnya bau kemudian daripada selesainya boleh. Jadi sunnah makan tuh berkumur-kumur untuk membersih mulut daripada kotoran atau berkumur makan tadi. Apalagi ada sembahyang khawatir pas sembahyang itu kita suka main lidah ya Allah. Lalu ada sedikit sesuatu tadi Anda kali ditagok asa kayak apa kalau ada ditagok anak ditagok metal kada ditagok sayangannya lehan ya Allah apalagi kita sembahyang kan kada bisa membuangnya. Waktu sembahyang itu ada dua kaifiat kita
nerima dari guru belajar. Nang pertama di sidin nang pertuangan tadi itu di sidin diletakkan di ujung lidah, keluarkan letakkan di bibir. Letakkan di bibir karena bila sujud itu diciumakan ke lantai. Nah, lalu dia nempel. Nah, yang kedua jasidin meludah kecil gitu ya, ke arah kiri, meludah untuk membuang tadi. Nah, cuman lo beramal dengan yang tadi, beramal dengan yang letakkan di bibir. Anda itu lebih kita lebih sopan lah jadi kita daripada nang meludah tadi. Cuman afdalnya lagi sebelum sembahyang pastikan mulut tadi dengan kumur-kumur. Habis itu membasuh tangan. Sunnah membasuh tangan itu hendak makan. Nah, bila yakin aja bersih, maka kalau disunahkan. Nah, jadi kada berkacau itu kan jadi masalah. Tapi yakin bersih dan yakin kada najis. Tapi bilanya kotor, najis, maka disunahkan membasuh tangan. Begitu pula sesudah daripada makannya. Di dalam kitab lain dikatakan siapa yang ketujuh membasuh tangan sebelum makan, maka Allah jaga kesehatan perutnya. Siapa yang ketujuh membasuh tangan sesudah makan, maka Allah berikan kekayaan baginya. Pembedanya itu. Allah. Ada tambahan soalan? Bro. Kisah. Ada kisah. Sana. Bentar. Langsung ada di sebelah deh. Jadi sebenarnya banyak takon juga. Banyak kisahnya. Oh, banyak kisahnya. Banyak kisah juga. Betakon banyak kayak juga. Bentar. Mungkin lembur nilai alamnya. Kan ada kisah kah? Ada takonan kah? Ya. Ya, ada takonan. Yang lain. Ada tajia. Ya. Saya ada ditunjuk sih beda. Ada giliran ini. Giliran. Apa tuh? Anu biasanya kan di kampung tuh habis orang meninggal tuh kan orang keselamatan kan bahasanya apa tuh? Itu nama kayak marwah tuh. Ya. Mungkin Antar mayat tuh kayak malamnya tuh kah? hari pertama, kedua, ketiga itu kan mungkin arwah. Ya. Nah dalam arwah tuh orang tuh berpendapat bahwasanya kita tuh ketika berarwah tuh jangan nambah kuah-kuah, jangan masak kayak sak habang apa kayak itu nah. Ini alasannya karena kasihan yang dikubur aja. Ya. Ini kalau pindah bakuah jadi kubur aja. Nah itu kayak apa menurut pendapat pian? Ya Pak Guru Dawas. Ini Biasa ya Pak. Nggak saya tahu Pak. menanggapi kayak itu tandanya pendapat kita kan ada pernah tak baca ada lagi. Ya. Ini saya kira membantah orang tuh sekira bagus tuh kayak apa maksudnya? Wah, iya lihat. Iya lagi. Itu menjadi budaya lah. Ini Budaya. Padahal Rami Wahabi itu mencari hujahnya Ba'arwah aja kalau itu tamu. Ya Allah. Sampai Guru Bangil itu ada kitabnya masih kan? Ada topik. Ada kitabnya lah. Nah masalah Ba'arwah, masalah sampai Guru Bangil itu menyusun kitab tuh nah tentang itu memberikan hujah sih. Cuman kan daripada ijma dan kias juga kan biasanya kalau hadisnya nang membuliakan Ba'arwah itu bisa tamu juga. Ya Allah ada. Apalagi sampai nang makan bakwa kada buli sampai meniga hari itu untung pian bikisakan lawan-lawan jangan lawan Wahabi rame kan lawan depan. Lu langsung diharapkan aja dibedakan jadian. Berapa soalan di situ ya memang ada bilang kayak itu. Nah, itu nang kalau mau menerangkan nang sudah membudaya itu nang kalau menerangkan tuh ulama nang karismatik pada wilayah itu. Mungkin kita ada kawat ya, apalagi tentara namanya kisah itu siapa lo jadian, iyalah, nah kayak Sidin diundang, dia kalau dia pimpinan pondok, nah kayak Sidin itu sesuai ya lah. Nah
Jadi kita kalau misalkan ulun, kalau hendak meluruskan ampun orang, kalau kita memang kadang mempunyai power, Nggih. ada kekuasaan itu sebenarnya kayak apa juga. Nah, hendak membenarkan akidah orang lain itu kecuali dia datang kepada kita. Bila dia datang kepada kita, berarti dia ada untuk minta bujurkan akidahnya tadi. Terus kita kalau kita bujur akidah itu minimal anak bini kita. Nah, yang kedua dan sanak kita ini hakun mendengar kita. Nah, sisanya kerabat jiran-jiran bila sudah ada power tadi. Nah, bila ada power tadi ya untuk kita dan anak bini kita. Sebab bila sudah menjadi fitnah kayak itu memang berat kita meluruskannya sudah. Undang daripada ulama yang berkarismatik. Termasuk guru Kuyubi undang ke aja kayakan ya Presiden masalah dah. Sanad. supaya sini tenang padahal ada kaitannya lah, ada kaitannya bang lawan nang kubur bebenyo nang banyak tadi kita nalar aja pun logikanya kada masuk pulang dalilnya pun kada terdengar belum dengan malah nyaman nambah kuah. Apalagi rawan kita bisa banjir kubur tuh. Rawan lawan sok. Ya kabar banyak pasang diundang 100-an ya Allah. Iya, sampai-sampai ulun tuh kada di kan tuh pas mintu meninggal tuh. Ya Sampai ulun nukar undang di pasar. ya Bawa ke rumah. ya Sekalinya ada nang Pak Acilan nih. ya Mun bini kan masalah. ya Pak Acilan nih. Jangan di sini. boleh Ada boleh undang ya. Nang begata-gata ada boleh aja, nang kayak undang ada boleh. Iya. Oh nangka bisa ulun kagambut mana lo. Ulun iya. bawa ke rumah. ya Pas bawa masuk ke rumah dah. ya Ulun tinggal lakas sembahyang ke masjid, beli nangkanya hilang. Beh, ulun tak ini bini mana kak? Diberikan aja udah tetangga sudah. kejadian Ada belum merasain lagi ulun juga ulun bawa. Beda aja kada boleh nang gata-gata ya. Wah, julun sampai segitunya. liket aja tadi lah Enggak. waspada dalam akidah ya Allah malih hayang jurakan ini sudah itu nang kadang kita hendak menyalahkan Wahabi kadang bujur juga ada disalahkan Wahabi itu ya terlalu mahina benar dia kadang bujur dia kayak nang ziarah kubur atau kayak itu dia memang Wahabi itu melihat nang sampai ada kopi susu macam-macam di kubur sampai nang bujur menyembah ke kuburin dia Wahabi hendak kita padahakan apa bujur Tuhan apa salah bujur orang Wahabi tadi bujur juga kan itu kalau apa budaya kita nang sudah terlalu melampau batas Enggak. tapi hendak didukung juga terlalu mahina benar lawan kita ya nah itulah dia keadaan kondisi daripada warga kita. Tugasan kita salah satunya tadi kita sampaikan bejimitan bil ma'ruf tadi dengan baik, mudah-mudahan menerima. Bila ada haraplah mengundang guru yang berceramah itu yang mereka itu berani menyampaikan dan ma'ruf nyaman didengar, jangan cari nang lucu-lucuan aja. Jangan memang menyampaikan ke hukum yang betul-betul menuju kepada ini umat. Kita masih di kampung kita di bang, di Banjar nih bang. Ya Allah. gitu juga Apa? iya juga kayak itu juga Itu juga kan. Gimana? itu gampang Sama aja. Sama aja juga jangan kuah-kuah aja lah. tapi mau bini saya iya aja yang paling Ya seperti yang tahu tadi yang kalau. Ya. yang keluarga acil Kakek belum yang dapat pengakuan di macam-macam ini masih harus inilah ada perapinan lah dia ada pelaminan macam-macam aja lah juga. Ini satu kayak itu kah? Belum kan ya? Ini ada lah. Ya kalau itu di ada kisah kita. Ya Allah. Ada hal lagi jalan kisah-kisah apa ada kisah oke Kayak kita sepantasnya misalnya semisal ada kawanan bela kemarin kita kan terus waktunya ini melebihi banget misalnya seminggu kah di kos kayak apa kayak seharusnya kita apa sepantasnya mah enggak dipaham tuh
Lamo tuh padahal makanya leh asiknya bakal menang orang alim tuh itu bang dia. Kalau masalah ini malam tuh ini ingat kada melampau batas. Pas kawan nang jahil nih ya. Maka mah. Ya Imam Syafi'i kada ada kebaikan kawan lawan orang lah. Iya iya. Terus pertanyaan pian kayak apa nang ini malam saminggu. Tujuan Imam Syafi'i. Seribu ulang angin tentang masalah kau jisidin. Kalau aku mengalahkan, iyalah. Saya ikut aja jadi kita kalah kok. Jadi bila tahu aja tapi gue tadi itu baik kalah ya sesekali. Yang terangkan udah kalau juga bisa. Ada kalau diterangkan. Dasarnya usaha nambah juga. Iya lagi lah. Nah, jadi palingnya saran ulun leh. Amun pacang beres habis lah di kosan tadi itu ilang habisan ya baju dan menapasakan biar jauh-jauhnya tadi leh. Baik bakal lagi dulu ha. Kalau tadi minta maaf na tuh ulun mungkin minta maaf ya tidak kan lebih pada 3 hari na tuh. Ulun cari kos bahasa sedikit. Karena udah terangkan ya. Memang soal adab lah. Adab bertamu itu kada lebih daripada 3 hari 3 malam. Kada lebih daripada itu, bila lebih daripada soal adab. Jangankan malam 3 hari, mengatok pintu seseorang itu lebih daripada 3 ketukan. Sekali mengatok, tok, kali dibukai, tok, kali dibukai. Yang ketiga, tok, kali dibukai, biar guru boleh keluar kita. Karena pada masalah itu datang pulang 3 kali ketukan juga. Bila nya mengatok lebih daripada 3 kali sholat kepada anak. Karena nang tak rumah tadi membukai haknya, lain hak kita. Itu hak mutlak ampun rumah. Karena privasi daripada rumahnya. Makanya ketika bertamu itu beli lihat gambar apa dan sebagainya sholat. Nah, soal adab wajib kita berizin, hanya memiliki hak untuk privasi. Apalagi sampai bagian ke kamar-kamarnya tadi nang pas nang bagian tong nang yang kalau lihat segitiga apa muda yang kalau lihat. Nah, privasi setiap ruang daripada rumah itu ada privasinya. Makin dalam rumah itu makin dalam privasinya. Ada boleh kita tambah jauh memasukinya tadi. Hatta itu saudara kita. Hatta itu dan sanak kita. Kalau sudah ditentukan jarak kita ini kamar kakak kita, ada boleh kita masuk ke kamar kakak sama mana-mana. Padahal itu apa? Hak daripada privasi ini kita tidak tahu. Makanya kakak anak pun ke kamar hutan wajib izin hutan masuknya tadi. Dan itu diajarkan sudah pada usia dini kepada anak tadi untuk ini tuh tidur basing daripada mama karena memiliki privasi. Nah, manjikuk rumah gimana? Adakah orang yang itu? Ya lah, kita lihat dia. Nah, itu hak ada boleh kita melihat yang demikian itu. Nah, sampai 3 hari 3 malam pian punya hak untuk menyuruhnya boleh. Nah, cuman siap-siap kelahian. Ya lah. Dan memang orang dia harus kelahian kita ya, Pak. Ya lah. Karena kita ada dikalahi kita pahaminya. Kita paham. Ada paham. Cuman mengalahi jadi kita kalahi baik-baik juga, Pak. Karena kalau diterangkan deh, Allah menyarah gue deh. Lihat. Bawa ke sini dia kalau saya. Nah, bawa ke sini. Kalau kita coba yakan ilmunya. Bos, Ada guru anak kosong. nah iya, suruh sedikit aja yang lah. Kasih kita. Lihat. Ada lagi kisah soalan. Ya, siapa yang ada ditanyakan? Ada paham lah biar kami bicara. Paham aja lah. Sudah bisa baca. Masalah lain? Tauhid, fikih, apa tasawuf, apa dulu? Dia banyak masalah. Santri ya, Pak santri. Sehat aja lah. Paling bakal lahir masalah. Oke, bakal lahir lah.
Ada jalan masalah-masalah yang biasa antar. badan lah ya Allah, berangutan lainnya ya Allah, genggingan lah juga ya lah, ada juga Banyak kan. gip-gipan ya Allah. Iya. Jadi kawan itu aja, jadi kawan gitu aja. Orang alim itu 4 ujian yang dibawa oleh Allah. Yang pertama bagi dengkian. Jadi bila jadi pandakwah, jadi orang alim penuntut ilmu, jangan takutan dia di diri orang, karena jadi ulama pandakwah itu syarat mutlak mereka itu mesti dihiri orang, mesti. Yang kedua dicela orang, itu ujiannya. Ada kawan selamat kita. Nabi aja bagusnya kayak itu akhlak, adanya nama celah. Tuhan aja sempurnanya Tuhan tetap aja kerjakan orang banyak. Nang ketiga apa leh dicela orang. Jadi apa guru beda uji nang diuji orang alim. Apa guru dong lagi? Berarti ada 4 ya. Dihiri orang, dihina orang, cela orang. Diingatlah duanya karena belum ingat lah. Kalau hasil ada 4 ya. Jadi ini santri bakal lahir itu ngirian mahal. Ngirian ya. Atau membeli celaan. Anak orang jadi orang alim pak. Jadi orang alim tuh kayak. Ya mudahan bagus ya kalau jangan sampai kata kita sampai lulus. Ini orang banyak pak ya, kalau dia orang banyak, dan itu di mana-mana bila orang banyak itu kan ngalim atau ngalim ya. Bayangkan Nabi lah, mulai zaman sidin sampai akhir zaman si Matohan banyak jadi orang baik kan untuk benar. Termasuk terpilih orang-orang ilmu itu orang yang masuk dalam aturan Nabi. Jadi bila hendak diatur oleh Nabi masuk dalam aturan Nabi, hadir di dalam majlis ilmu. Bila ia kada hakun masuk di dalam majlis ilmu, berarti kada hakun diatur Nabi. Bila siapa tak kada masuk di dalam aturan Nabi, ada kebaikan bagi dia. Ada lagi soalan kita. Sudah tak anak aja. Ya Pak. Terus banyak nih. Jadi yang menjawab aja. Amat banyak bisa. Jabat gitu. Kalau apa lagi sana? Pertanyaan apa? Tauhid. Marifat. Masih 60 ditawari ya. Guru PB tadi nelfon ulun. Sidin kebetulannya tanggal 14 itu, malam 14 itu sudah terjadwal maulid. Karena kan tahunnya semalam itu malam 21. Saya terjadwal Sidin sudah maulid. Lalu di Sidin kayak apa? Benar ya Pak, terus sih apakah kita tetap malam 14? Bila tetap malam 14, Sidin kita ke 4. Bila kembali ke malam 21, Sidin ke 4. Siapa ada solusi pendapat? Tetap malam 14 kah? Kalau malam 14 itu pas bertepatan lawan malam wafatnya Sidin. Artinya berasa benar lah ya kalau. Artinya istimewa benar lah, kesempatan itu langka kita dapati. Ya kalau dia. Nah, cuman grup beri nak ada. Ya kalau dia. Bila bagi seri 21 kayaknya rasa-rasa hilang sudah mobilnya terlalu jauh ya kalau dia rasa kurang mengenal aja kita ya kalau. Cuman grup beda ada. Benar ya langsung kemudian kalau peluang banyak aja nah. Kami biasa dong. Biar dari kabian Tinggal 14. oh biar Mau abda ya teh. 14 ya. biar Belum tahu lagi. lo tahu ya
maksudnya bilanya banyak tulakan, sebulan kan tulakan tanggal 14. Kalau biar Karena kawan serangan ke situ. Ya. Alhamdulillah juga dia lompatan aja dah. Biar malam tahun malam 21. Kau pakai dah? Buat kilo kayak aja. Biar lah dia tahu dia biar apa apa. Kalau kan menurut penuturan pian tadi orang tempat yang 14 bang. 14 lah. Iya. Jadi sekarang malam 14 lah. Kita mau makan kita malam ada, kita mau sampaikan ke Guru Kubri. Kalau acara kita malam, ketiga lah ya. Mudah-mudahan kita kali uzur lah. Amin. Sehat walafiat bertahan juga. Kalau ada kendala sampai akan kita kejadian. Jadi kita mau urus sebagainya. Sepakat meninggal Guru Febri. Bukannya Sidin meninggal, itu jadwal dia. sini ada kayak itu Oh, nah. Yalah. Sidin juga gitu sampai kita jadwal kan malam 21. Lalu Sidin tuh maulah acara maulid malam 14. Kita kan udah tahu juga Pak ya kalau semalam tuh pada Biar timbul waktu. sini sorangan sana kena. Bon, Sini timbul sorangan sana. bisa. Bisa. Bisa jadi Nggih. ya bila baca apa membaca apa nih membaca ayat wa azzin bin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Minta sambayang isya 3 kali, terkhusus malam Jumat 40 kali. Karena Allah beri fadilat di antaranya, fadilatnya itu dipanggil Tuhan ke Makkah. Nang kedua fadilatnya itu jasidin bila kita tuh jasidin dihajatakan orang, maka jasidin boleh jadi kena daripada amal kita tuh diwujudkan oleh Allah Ta'ala hadir untuk menolongi warga ini. Ujar kita tak bagi dua tadi leh, bisa ada di situ aja. Nah itu azin finnas bil haji atuka wa rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Dan kita kada sedikit mendengar kisah dari orang-orang yang berkisah lawan kita. Ujar sidin guru semalam ulun ke Makkah, ulun melihat pian berbagi kurma lawan berbagi duit. Jadi kita habis itu pulang ada juga nang tulak haji juga. Ulun melihat pian dulu aja. Cuman kada kau memaraki banyak benar nak mangguru mutipian di sini banyak kisah-kisah termasuk kisah guru-guru kita juga. Ujar guru kita semalam ikam datang Jasidin. Habis itu bulik pun Jasidin kada apa-apa Jasidin. Nah wa azin bin nas bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Dibaca 3 kali imbas sembahyang isya setiap malam, khusus malam Jumat 41 kali. Surah apa tuh Al-Hajj kah? 40 kali malam 40 kali 41 40 kali malam Jumat. malam Jumat, khusus malam Jumat. Surah apa? Al-Hajj. Ada di gerbang.